Pandemi COVID-19 telah memukul berbagai sektor, termasuk sektor kelistrikan di Indonesia. Aktivitas ekonomi yang terhambat akhirnya membuat konsumsi listrik juga merosot. Lalu bagaimana kondisi dan daya tahan pelaku usaha di sektor kelistrikan, khususnya PT PLN sebagai BUMN penyedia listrik utama di tanah air? Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Kita akan membahasnya bersama bagaimana corona telah menyetrum sektor listrik Indonesia. Di awal bulan Oktober ini beredar surat dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif. Surat ini tertanggal 18 September 2020, jadi sebetulnya sudah sebulan lalu begitu ya. Dan isinya adalah intinya meminta Menteri ESDM ini untuk memperhatikan dan membantu kinerja PLN, baik kinerja operasionalnya maupun kinerja keuangan yang terdampak pandemi COVID-19. Di dalamnya ada 2 poin utama yang diminta oleh Menteri Erick Thohir. Yang pertama ini untuk mengatasi ada kondisi kelebihan pasokan pembangkit, maka diperlukan upaya untuk peningkatan demand atau permintaan listriknya. Nah, Menteri BUMN di sini berharap Menteri ESDM dapat mendorong pelaku usaha untuk menggunakan listrik yang sudah disediakan oleh PLN dengan cara dibatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power. Nah, captive power ini apa sih? Captive power adalah kondisi di mana sebuah perusahaan itu mengelola atau menyediakan sumber pasokan listriknya sendiri sehingga di luar pasokan listrik dari PLN. Artinya pelanggan PLN, baik industri-industri atau bisnis komersial, pemerintah termasuk ataupun kita di rumah tangga biasa itu dilarang menggunakan sumber listrik mandiri yang sudah ada dan diminta hanya menggunakan sumber listrik dari PLN saja ya. Dan akhirnya PLN juga angkat bicara mengenai poin yang pertama ini karena menurut PLN sebetulnya tujuan dari permintaan Menteri BUMN ini adalah untuk efisiensi secara nasional termasuk bagi pelanggan. Jadi kan pemerintah sudah memberikan penugasan proyek pembangkit listrik. Ada program namanya 35.000 megawatt listrik. Sehingga saat ini terutama di tengah kondisi permintaan listrik yang memang sedang menurun akibat pandemi COVID-19, pasokan listriknya dari PLN itu sebetulnya sudah sangat memadai. Nah, harapannya karena kebutuhan listriknya tadi sudah dipenuhi oleh PLN, maka pengusaha atau industri-industri itu bisa lebih hemat dan fokus pada bidang bisnisnya. Dengan demikian tidak terjadi yang namanya pemborosan listrik karena akhirnya lebih hemat ya, yang disediakan oleh PLN bisa digunakan betul-betul. Kalau memang beberapa industri sudah punya pembangkitnya sendiri, misalnya smelter, itu masih bisa dipakai asal dengan catatan tadi mendapatkan izin dari pemerintah yang akhirnya diminta BUMN, Menteri BUMN itu dibatasi izinnya. Nah, kemudian poin yang kedua, Menteri BUMN juga meminta Menteri SDM untuk melakukan penyesuaian rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL di tahun 2020 sampai 2029 dengan mempertimbangkan ada kapasitas infrastruktur ketenaga listrikan yang telah dibangun atau sedang dibangun, kemudian proyeksi permintaannya yang memang agak menurun akibat pandemi COVID-19 dan kemampuan pendanaannya baik dari APBN ataupun dari keuangan PLN. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih sebetulnya kinerja PLN saat ini? Jadi dampak pandemi COVID-19 sepertinya memang menghantam kinerja PLN sangat dalam, menyetrum ya. Bahkan pihak PLN itu menyebut pada 3 bulan pertama pandemi COVID-19 merebak di Indonesia atau di sekitar Maret sampai Mei 2020 begitu ya, konsumsi listrik atau penjualan listrik itu bisa anjlok sampai 10% minusnya. Bahkan ini disebut sebagai kondisi terparah sejak puluhan tahun lalu. Penurunan konsumsi listrik ini juga hampir terjadi di semua daerah, khususnya terutama yang paling dalam penurunannya adalah Jawa dan Bali ya pastinya. Kemudian Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi juga ikut turun konsumsi listriknya. Kalau dilihat dari segmentasi penggunanya, memang yang paling turun adalah segmen bisnis dan industri, ini yang paling signifikan. Sedangkan untuk segmen rumah tangga itu cenderung stabil, karena kan memang banyak yang work from home ya. Nah, kondisi itu tentu berpengaruh pada akhirnya pada penerimaan listrik PLN. Jadi dikatakan kalau biasanya sebelum pandemi PLN itu bisa mendapatkan penerimaan setiap bulan dari listrik ya, sekitar 25 triliun rupiah, gara-gara corona penerimaannya itu bisa turun
turun 3 triliun rupiah sebulannya jadi hanya sekitar 22 triliun rupiah. Meskipun memang dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan diterapkannya pola hidup new normal, kita sudah bisa kembali beraktivitas dengan pembatasan-pembatasan sosial, penjualannya sudah mulai membaik walaupun masih ada minus sekitar 2% dikatakan ya penjualan listriknya. Nah, diproyeksikan sampai akhir tahun ini penjualan listrik PLN akan semakin membaik dengan skenario, ada 2 skenario. Yang paling buruknya bisa minus 0,5% atau paling baiknya masih bisa tumbuh positif tapi sedikit sekali 0,5%. Kalau dilihat dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan itu PLN menargetkan penjualan listrik tahun ini bisa mencapai sekitar 256,7 triliun rupiah. Nah, dengan adanya penurunan permintaan, target ini pun alhasil harus direvisi turun ya. Nah, untuk meningkatkan penjualan listrik ini, PLN setidaknya mempunyai 2 strategi utama, baik kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Apa sih kebijakan intensifikasi ini? Jadi ini kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemakaian energi listrik pada pelanggan existing yang sudah menggunakan listrik PLN ya. Sementara kebijakan ekstensifikasi, X adalah menambah pelanggan baru termasuk menarik pelanggan industri yang selama ini menggunakan pembangkit listrik mandiri tadi atau disebut juga dengan captive power. Nah, ketika Menteri BUMN tadi kita lihat meminta Menteri ESDM untuk membantu kinerja PLN di tengah kondisi kelebihan pasokan pembangkit listrik, di sisi lain ada BUMN lain yang justru aktif mengembangkan pembangkit listrik yaitu PT Bukit Asam atau PTBA. Salah satu diversifikasi bisnis yang menjadi pilihan PTBA adalah pengembangan sektor energi baru dan terbarukan sehingga PTBA ini aktif mengambil bagian dalam roadmap pengembangan pembangkit listrik tenaga surya ya atau PLTS. Jadi ada sejumlah proyek PLTS yang sudah atau sedang dikerjakan PTBA. Yang pertama misalnya terkait dengan proyek CSR pembangunan PLTS untuk pompa irigasi. Ini terdiri dari 3 proyek. Yang pertama ada PLTS irigasi di Talawi Sawah Lunto. Ini sudah beroperasi sejak 2019 lalu. Kemudian ada PLTS irigasi Pesawaran Lampung yang ditargetkan bisa beroperasi di Oktober 2020 ini, dan ada juga PLTS irigasi Tanjung Raja yang rencananya beroperasi di tahun ini. Selanjutnya ada juga proyek yang baru-baru ini juga sedang cukup dibicarakan ya, yaitu PLTS Bandara Soekarno-Hatta yang juga ditargetkan ini bisa beroperasi di bulan Oktober tahun ini, Oktober 2020 begitu ya. Dan proyek PLTS ini sejalan dengan cita-cita Angkasa Pura II sebagai operator bandara untuk bisa menghadirkan Green Airport di Indonesia. Dan selain 2 proyek utama ini masih ada beberapa proyek PLTS lainnya yang digarap oleh PTBA. Jadi tahun tadi agak sedikit bertolak belakang begitu ya, kalau dikatakan kelebihan pasokan listrik atau pembangkit listriknya maka diminta Menteri SDM bisa membantu PLN, tapi ternyata masih ada BUMN lain bahkan yang justru mengembangkan pembangkit listrik lainnya walaupun memang sifatnya energi terbarukan ya karena tenaga surya. Yang jelas kita berharap supaya pandemi ini segera berakhir supaya sektor kelistrikan juga bisa kembali pulih, begitu juga dengan sektor-sektor lainnya.